Mungkin Gordnya ya abis ini ya. Kayak Ben Boleh. Suyo bisa digeser, Gordnya geser aja mungkin bisa ditutup karena seprayo itu ternyata buat Salamat. Kelihatan ya tadi benar-benar langsung masuk ke arah first pick. Prayonya bukan cuman karena meta tapi penggunaan yang maksimal ditemani dengan hero-hero yang bisa memberikan pick off. Dan sekarang kita bakal melihat siapa yang akan pegang ke arah first pick-nya, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Dengan memegang ke arah first pick mereka bisa ambil satu Prayo hero dulu, dan Uzbek yang ada di arah first pick mereka pilih ke arah Yuzong, Povius, ditutup juga Paquito Marcel, serta Harit yang memang sering kali dibawakan juga ya sama Akambayev dari tadi untuk Harit ya. Tapi mereka akhirnya nggak ngelakuin terlalu banyak respect ban ke arah Suyo, lebih ke ya udah Yuzongnya tetap nggak boleh, karena tadi emang beda sih ketika ke bawah Yuzong sama lapu-lapu. Yuzong terlihat jauh lebih power lah ya dibandingkan dengan lapu-lapunya. Tapi sekarang dengan Freya yang ditutup, Marcel Paquito juga udah nggak ada, Harley akan muncul. Chuzin nih yang aku belum lihat akan masuk atau tetap melepas Gordnya loh bersama Khalid bahkan. Oke, menarik ya. Gord lagi nih dikasih. Udah geser ya, Suyo nggak ada, Yuzongnya yang di ban. Tapi masalahnya ini bukan best of 5 ya. Kalau kalah lagi di game ini gak ada kesempatan untuk nyoba ban Gordnya. Oke, tapi ya gak masalah. Mungkin mereka udah punya jawaban kembali dengan membawakan cara pick of powernya nih kayak Chow dan juga Harley dan Cetian. Oke, poke damage dari arah jauh nih yang bakal jadi jawaban lagi nih buat teman-teman dari Uzbekistan. Iya ya, Cetin ya, lumayan jarang sih ngelihatnya buat sekarang. Dijawab dengan Yisun Shen. Oke, ini juga nggak kalah menarik ya untuk kembali lagi melihat dari penggunaan Yisun Shen berarti. Karena hari ini juga cukup banyak kita ngelihat hero tersebut. Dan masuk ke dalam list banning lagi buat Kazakhstan. Hero-hero yang harus sekarang ditutup bisa mempertimbangkan ke arah gold lane dulu kah? Karena kan nanti dari Kazakhstan mereka bakal ambil duluan ya. Jadi mereka bisa milih tuh kayak mau tutup Cloud misalnya dan bener aja menuju ke arah Cloud. Kalau buat menghadapi typical play dari Kazakhstan, aku rasa hero-hero high mobility sih yang harus diwaspadai ya buat di arah gold lane. Let's say kalau buat sekarang berarti ada opsi Moskov. Terus juga kalau misalnya dari Uzbekistan, di sini kita bisa ngeliat Arlot. Dari tadi sebenarnya nggak muncul ya untuk Arlot ya, tapi mungkin ada data nih yang dipegang sama Uzbekistan kalau misalnya ada penggunaan Arlot. Karena kalau ngomongin user Yuzong ini biasanya juga ya nggak jauh-jauh lah dari hero-hero yang bisa bikin momentum, dan Arlot adalah salah satu hero tersebut yang menyeramkan. Apalagi kalau misalnya nanti dikombinasikan nih dengan Khalid, Yisun Shin, dan juga Gord, hero-hero dengan efek sisi yang heavy. Tapi ya feelingku nih kalau misalnya udah ngeliat kayak gini, justru Terizlanya nanti bisa jatuh di tangan dari Kazakhstan. Karena kayak memenuhi banget nih kriteria hero yang bisa punya efek sisi, nanti mainnya tipikalnya mirip lah ya dengan Yuzong, jadi kayak bakal follow up dari Khalidnya juga. Dan pertimbangannya sekarang ada gold laner juga ternyata yang harus ditutup, ada Bruno dan juga Granger. Masih dengan labu-labu, tidak merubah dari segi pilihan XP-nya. Ini bagus nih, Kazakhstan ini berarti player-playernya setia, karena mereka tipenya kalau nggak ada yang salah kenapa harus diganti ya kan? Dan setia banget, setiap game yang kita lihat hari ini Khalid selalu muncul buat Kazakhstan, dan gak pernah kebagian ya untuk Uzbekistan merasakan menggunakan Khalid berarti di match terakhir mereka. Sora ini yang sempat aku lupakan juga, karena kan sekarang priority-nya memang udah mulai bergeser ya dari Sora yang bisa kejawab dengan Valentinanya. Tapi karena udah nggak ada opsi untuk Valentina muncul di dalam game ini, Sora akan langsung naik ya ke prioritas atas. Tapi bersamaan dengan siapa? Clean? Menarik. Tapi aku ngeliatnya ini lumayan tipis ya, berarti dari Uzbekistan cuman mengandalkan Sora main Storm aja. Storm ya, Ul. Main Storm. Bisa. Oke, tapi Clean versus Obsidia ya. Ini jadi menarik. Akan menjadi seperti apa untuk sekarang? Akankah menjadi 2-0 atau satu sama perdana di hari ini? Well, let's see. Oke, Obsidia ya. Ih, udah lama juga sih
untuk Obsidian. Beberapa sempat dibawakan sih kalau nggak salah di Asian Games ini juga ya. Tapi dengan Skypierce kah nantinya yang akan dimunculkan, itu bisa jadi bahaya ya kalau dibawakan ke dalam late game. Jadi let's see. Ini dia draft yang sudah dipersiapkan oleh kedua belah sisi coach yang sayang tadi namanya panjang banget tidak bisa disebutkan. Uzbekistan versus Kazakhstan. Akankah ini menjadi game 2-0 untuk ketiga kalinya? Atau justru bisa ditutup dengan 2-1 karena kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Game yang kedua, match point untuk Kazakhstan. Apa untuk di game kali ini, karena harusnya secara power sih ini masih serem sih buat Kazakhstan ya. Dominasi juga tadi yang diperlihatkan. Akankah bisa terjawab oleh Uzbekistan untuk sekarang? Masih dengan metode pick off-nya tanpa adanya Purify sejauh ini kalau kita ngeliat dari Kazakhstan, tapi wah agresif banget. Waduh, ini udah langsung terancam ya. Tapi menarik juga sih, Kusepov yang ngajak berantem tapi dia yang flicker duluan juga pada akhirnya. Karena range Setien di arah early game ini cukup jauh dibandingkan dengan Gord yang berarti belum punya skill ultimate-nya dia. Jadi secara range mungkin lebih ngandelin ke arah efek stun aja. Sementara dari Setien dia udah mulai bisa kasih ke arah damage ya. Secara emblem juga ngebawain Inspire ya. Berarti dengan Wilderness Blessing untuk Setien loh. Oke, Wilderness Blessing nyari movement tentunya, Inspire agar bisa lebih cepat bisa mendapatkan item-itemnya juga. Tapi ada 3 trail ya yang terselip dari Uzbekistan untuk Rustamov, dari Zotovia juga. Dan pelan-pelan kita tahu clear ini untuk laning kuat banget kan, makanya tadi ada pressure juga yang harus diterima sama Akambayev. Oke. Dan masih belum kelihatan nih mau agresif seperti apa lagi untuk Kazakhstan, karena secara vision sekarang masih dipegang sama Yoriev, dia yang bakal mencari info atau ya nempelin aja nih sang junglernya Serik. Iya, Serik sih udah mulai cari target ya di level yang keempat. Dia bebas nih untuk target ke arah siapapun, ada efek stun juga. Tapi Kusepov dalam bahaya besar dan akan langsung menjadi makanan pertama untuk Uzbekistan. Biasa kan nonton Uzbek sampai selesai karena tadi ini hal yang sama pun terjadi sebenarnya. Di game yang pertama mereka dapetin poin pertamanya. Tapi sepertinya akan ngebawa hal ini dengan sedikit berbeda di Kazakhstan. Ditutup Serik untuk nggak bisa mendekat sama sekali ke area turtle sehingga bisa didapatkan oleh Mama Rasulov. Dan langsung saja Fury of the Phoenix coba untuk mendapatkan 2 player sekali, Kusepov yang kemudian akan menyusul temannya. Oke, ini jadi awal yang bagus banget dan 2 menit udah bedanya 1.200, ini lumayan banget pastinya buat Uzbekistan. Mereka bermain cukup agresif, ngeredam gimana caranya agar Kusepov gak terlalu leluasa juga untuk pegang ke arah river. Tapi arah top. Oke, ini dia Zotov sendirian saja bakal coba untuk digerebek massal. Tapi ternyata follow up dari Zotov justru lebih banyak. Kusepov udah gak sih 3 kali ini dia ditumbangin loh. Wah, itu desert tornadonya tadi oke ya sebenarnya untuk nge-backup, tapi tadi gak ke Zotov targetnya, kayaknya target terdekat deh. Kalau kita lihat, oh ini yang di bawah ya, dengan adanya Fury of the Phoenix juga. Efek sisi yang sangat-sangat meresahkan nih dari Rustamov itu juga jadi gangguan banget. Tapi sebenarnya tadi chance untuk Kusepov di arah atas bisa dapetin ke Zotovia bisa banget loh. Cuman tadi kayak Desert Tornado-nya sayang banget aja, nggak nyampe ya tadi ke Zotov. Iya ya, jadi kayak sebenarnya kalau dapetin poin eliminasi itu bakal worth, tapi sayangnya ini dia tumbang doang nih, nggak dapetin poin eliminasi. Jadi cukup dipertanyakan ya keputusan-keputusan dari Kazakhstan di game kedua ini. Oke lah, ketinggalan 1.300 tapi di bawah 3,5 menit. Mereka masih punya banyak waktu setidaknya untuk figure out apa yang bisa mereka lakukan, karena kalau buat di bagian bottom lane yang bisa mereka lakukan hanya melarikan diri, memberikan efek stun juga karena Rustamov. Dan ini dia 1 poin pertama untuk Kazakhstan yang akhirnya berhasil mereka amankan, meskipun memang bukan ke arah player yang bisa kasih damage atau pegang peran penting lah ya, karena bisa dibilang peran pentingnya sekarang ada di Harley dan juga Clean nih sebagai gold laner. Oke. Tapi lumayan lah ya damage dari Mamilen, udah cukup sakit. Yang akhirnya ngebuat dari Mama Sulovia terpukul mundur dulu. Tapi masalahnya sekarang dari Turtle udah mulai dipegang sama Kazakhstan. Oke,
Dicoba untuk dicari ya, ini hati-hati nih. Stormboy dan Rustana bakal jadi bahaya karena sekarang Kusepov sendirian di bagian depan. Gak ada follow up dari segi damage, bahkan dipisahkan. Salamat di absen satu persatu. Mamilankah akan menjadi absen ketiga hari ini. Diawali dengan huruf M ya, harusnya masih bisa, tapi Turtle dulu lah yang akan di absen oleh Uzbekistan. Ini sih beda banget ya lo dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Bukan karena dari Uzbekistan yang tiba-tiba powerful, karena aku ngeliatnya game satu emang mereka powerful, tapi Kazakhstannya yang beda banget gak sih? Iya, ini mereka kayak tiba-tiba dapat buff apa ya buat nambahin CC mereka jadi lebih ngegas untuk di game yang kedua, dan terlihat flawless aja gitu loh dari segi objektifnya. Mereka clean juga dapat langsung 2, terus juga di landingnya untuk gold lane-nya juga menang, point kill juga unggul, dan akhirnya Salama tumbang kan. Tadi ada di tengah keramaian kalau nggak salah ke GSP sama Rustam ya. Oh, karena 2 Oh. itu sih sebenarnya serba salah karena ada Chow, ada Harley, ini dibikin dilema mau purify, kita kena Harley, dia flicker, ya kena tendang Chow. Wah, ini lagi. Iya, baru diomongin. Lah kena tendang lagi. Salamat lagi yang kena. Ini Tumen nih namanya, buff namanya nggak berhasil ya. Ternyata dia nggak selamat dari tendangan berkali-kali The Way of Dragon dari Yoriev. Yang ngebuat Kazakhstan kayaknya harus sudah mulai main pasif sih. Kayak mereka harus inget nih hero-hero damage dealer mereka adalah hero yang scaling, yang butuh waktu, butuh itemization. Tapi mereka paksa terus. Sampai sekarang Mamilan dalam bahaya dari Kusepov. 5 poin dead di menit yang ke-6. Kayaknya dia ngincer 10 nih di menit 10. Wah, bisa jadi kemakan terus ya, karena ya udah ke mirror juga kan sama bagaimana agresivitasnya Yoriev. Jadi ya udah dengan kita tahu ya balik lagi Khalid durability-nya nggak setinggi pure tank, jadi ya bisa dimakan. Dan bedanya sekarang adalah Uzbekistan mereka snowball. Ada umpan lambung nantinya dari Yoriev yang bisa disambut sama siapa aja, terutama untuk Mama Rasulov ya, yang secara KDA ini udah cukup oke. Tapi lagi Kusepov ya. Ini sampai nggak bisa berkata-kata lagi nih aku, karena ini adalah death ke-6 dia di menit yang ke-7. Entah ya apa yang ada di pikiran dari teman-teman Kazakhstan, karena dengan ketertinggalan sebanyak ini kayaknya bukan jadi pilihan yang tepat gitu untuk memaksa team fight lagi, kecuali memang ada pick off yang bisa dimainkan. Tapi sekarang posisinya nggak ada badan untuk seorang Salamat bisa selamat dari kejaran, dan akhirnya memaksa sebuah flicker dalam momen yang sebenarnya nggak harus banget ada team fight kan di momen tadi. Dan ya mencari pertukaran, Everton yang masuk, soal banyak coding juga. Kusepov 7 kali, Kusepov 7 kali ya. Waduh, itu berat ya. Ini sebenarnya Uzbekistan udah lumayan dalam kan tadi dia dive ke outer turretnya. Cuman tetap ternyata Kusepov hati-hati ya, jangan sampai tilting nih. Udah 7 kali poin dead yang harus diterima. Jangan sampai nanti ada notif ya, beware of dodging an enemy. Gue sering lihat temen gue digituin sih soalnya. Oh, teman ya. Teman. Tapi ya dengan menurutku kayak masif kan apa yang dipegang sama Uzbekistan. Mereka dapetin poin kill lebih banyak, objektif juga perfect turtle. Tapi secara perolehan gold ini masih belum terlalu jauh ya, di angka 3000. Lambat laun nantinya untuk Akam Bayev yang sejauh ini masih belum ada poin dead sama sekali, bisa datang nantinya di satu buat team fight. Cuma balik lagi ya, dengan adanya Hand of Bone, dia single target. Akankah ada Sky Pierce? Kayaknya enggak ya, cukup terlambat juga. Kalau untuk mau Prayokara Sky Pierce lebih mencari ke critical damage-nya juga. Oke, tapi ya di top lane masih bisa dipegang perlahan-lahan. Nah, lihat nih di bawah nih, Kusepov udah bertiga nih sama Serik dan Akambayev nih. Ayo loh. Oke, mapnya udah kebuka ya tadi dengan adanya Solution, dan akhirnya berhasil langsung mendapatkan yang paling mahal, Mama Rasulov. Akambayev tapi akan menjadi pertukaran yang tidak seimbang seharusnya, karena itu adalah investasi jangka panjang ya. Tapi di sini yang paling penting adalah mid lane ya, mid lane ya bisakah didapatkan oleh Salamat? Oke, masalahnya di Gord ya yang coba untuk pukul ke arah turret dan akhirnya berhasil. Oke, tapi The Way of Dragon kembali lagi menghadapi
santuy, nggak ada purify, nggak bisa selamat dari tendangan tersebut. Cuman bener sih dia pakai Kimi, pakai Kon semuanya pokoknya turret tengah itu Iya. jadi satu target dia ya. Pokoknya ketika masuk ke dalam lane of down, target dia outer turret mid lane mau apapun hero-nya. Betul. Tengah ya, pokoknya ganyang tengah. Oke, tapi kayaknya bakal ada team fight lagi sih yang bakal dipancing sama Uzbekistan untuk sekarang. Tapi hati-hati, Rustamovnya dalam keadaan low HP, jadi agak sedikit... Oh, Kusepov lagi di menit yang ke-10 sudah 8 kali dia tumbang. Tapi sekarang pertukaran yang bakal kita cari nih ya, apakah bisa didapatkan lagi karena Serik juga harus ikut tumbang nih. Gak ada keuntungan sama sekali dari gerakan tadi sebenarnya untuk tim Kazakhstan. Dan ini malah ngebuat Uzbekistan di atas angin sih kalau udah kayak gini. Gak ada jungler, mereka bisa aja nih kalau misalnya mau lanjut fokus ke arah Lord secara langsung gak sih? iya ya bisa banget. Tapi apakah sempat untuk bisa harusnya sempat sih. Agak masih lama juga kan Serik 7 detik. Dan ini kebetulan bukan Flying Cloud ya. Masih hanya Expanding River aja dan harusnya dari Kazakhstan juga mereka nggak paksa sih. Mereka harus ngerelain dulu Lordnya didapetin sama Uzbekistan. Sembari ya menjaga teritori defensif mereka. Terutama kalau misalkan memang bicara tentang adanya defensive high ground, ada Gord oke lah. Dan Kusepov ya yang di home mid. Dan bener-bener dua of the Dragon-nya tuh ditahan banget untuk dapetin kalau nggak ke Salamat ya tadi dapetin Serik, akhirnya jadi poin dead pertama buat Serik. Iya, dan masih ya Kusepov ini udah 8 kali teriakan ya menuju ke arah Khalid. Tapi mungkin bedanya sekarang masuk ke arah menit 11 sudah sedikit ada item defensif lah ya. Jadi memang dia nggak boleh yang ketial dalam artian nggak boleh jadi pasif gitu. Harus tetap menciptakan momen, tapi bisa dipikir atau kayak dipertimbangkan dulu lah ya. Momen itu apakah bisa jadi sebuah poin eliminasi atau akhirnya malah jadi kerugian aja. Jadi harus pinter-pinter cari timing, cari targetnya juga. Karena untuk saat ini auto turret area mid lane akan menjadi target lanjutan dari Uzbekistan. Masih berhasil melarikan diri tapi ternyata lari ke kandang macan. Untuk Harley, dia topinya ketinggalan di tengah-tengah kerumunan dari para player Kazakhstan. Wah, Ditekankan dengan mid lane tapi iya lumayan sih sebenarnya. Tapi tetap masih ada keuntungan buat Uzbekistan dan itu juga bukan poin shutdown harusnya ya. Jadi ya masih oke. Dan Uzbekistan mereka akan kembali menguasai bagaimana visionnya dan jangan lupakan Fury of the Phoenix ini bakal ganggu Salamat loh. Itu definisi mengcancel tanpa menyentuh kan. Dia lagi Mystic Gush di belakang dengan buka Fury of the Phoenix ya Salamatnya nggak bakal baik-baik aja tuh untuk buka ke arah Mystic Gush-nya. Jadi pemilihan cetian yang sangat-sangat baik nih untuk Uzbekistan juga, terutama ngasih poke damage ke Kusepov sehingga ya tidak nyaman gitu loh untuk Kazakhstan ada di area river. Tapi ya untuk Uzbekistan masih dalam keadaan yang unggul. Gimana caranya mereka juga akan nge-convert ini menjadi sebuah kemenangan ya. Karena kalau misalkan main ke area high ground defense dari Kazakhstan, itu juga lumayan tricky nih. Karena kan ada Mystic Gush, mereka juga bawain 2 marksman. Secara damage deal memang sebenarnya harusnya udah lumayan kerasa kan. Udah Divine Glaze juga, Pro juga udah beres. Tapi aduh, itu dia The Way of Dragon yang dicari-cari dan ternyata targetnya Kusepov. Wow, dia lagi ternyata ya menjadi korban yang Flicker tadi nggak sempat dibuka, tapi Stormwind masih akan terus berlanjut karena ada Mamiland yang bisa menjadi mangsa kedua bagi para player Uzbekistan. 3 player tersisa, damage dealer semua sih memang yang tersisa, tapi tanpa adanya frontliner bagian depan. Gak banyak yang bisa dilakukan juga kecuali melakukan split push ke area atas demi mendapatkan outer turret aja. Oke, dan ya itu sebenarnya secara source damage dari Kazakhstan udah mulai mumpuni, tapi permasalahannya adalah frontliner yang gak kuat, backline-nya juga bisa ketabrak nih sama Rustamov ataupun flicker The Wave Dragon nanti dari Yuriev. Jadi ya udah lumayan mati langkah nih buat Kazakhstan sekarang. Dan apakah akan ada kontes paksa? Karena terlihat udah mulai mendekat sih. Dan sayang sekali belum bisa mendapatkan steal dari satu hit terakhir tadi. Tapi Kusepov akan coba lagi untuk memberikan efek stun-nya. Setidaknya sekarang ada Mama Rasulullah yang berhasil ditumbangkan. Tapi lihat rate-nya 3 player sudah berhasil ditumbangkan. Waktunya untuk melarikan diri Serik dan Mamiland dikejar oleh Zotov dan satu hit terakhir dan masih bisa selamat. Akhirnya ada cover dari Mamiland dan bahkan Flicker untuk menyelamatkan
menyelamatkan diri. Ini Wave Minion atas juga diam-diam menggerogoti ya, Ul? Iya ya lumayan ketumpuk ya di atas, tapi itu upaya yang lumayan berani ya dari Kazakhstan, mereka bakal coba cari trade point kill. Dan ya memang sebenarnya ada 2 poin kill yang mereka ambil ya, walaupun akhirnya dibayar lagi, tapi sakit banget. Wih, flicker. Untuk Son, sendirian juga sih dia di bagian depan ya. Agak kaget ya. Kayak harus hati-hati gak sih sekarang, apalagi dalam kondisi Lordnya lagi jalan dari area atas nih. Iya, kalau ke shutdown kan lumayan banget ya, pastinya jadi modal Kazakhstan untuk mengejar ketertinggalannya juga. Oke, tapi ini dia untuk instant replaynya. Mereka mau maju ya, tapi sama-sama dibuka tadi untuk Fury of the Phoenix dengan Raging Sandstorm yang ngebalesin juga. Nah, agak sedikit free nih buat Salamat, tapi ya terlalu banyak yang akhirnya bisa tabrak arah Salamatnya juga tidak selamat ternyata. Kayak udah ada jawabannya gitu dari Uzbekistan, bagaimana caranya bisa nge-reach sampai ke arah Salamat. Dan sekarang dengan posisi Lord yang akan langsung dive in, Fury of the Phoenix yang bisa didekat tapi tidak dengan Stormbind-nya yang ternyata memaksa flicker semua sudah dikeluarkan. Dan sekarang waktunya beraksi untuk Akambayev. Masih ada Zotov yang tidak tersembunyi di bagian belakang. Son yang mencoba untuk memberikan gangguan, tapi Akambayev berhasil mendapatkan double kill-nya dan Wind of Nature baru saja dia amankan. Oke. Wow, double kill sekalian defense ya, walaupun emang akhirnya base turret top lane hancur juga. Cuman tetaplah ini masih jadi tabungan lagi buat Akambayev. Apalagi ini shutdown karena Zotov kan. Dan yang dapetin si Akambayev itu langsung ngejer gak sih pelan-pelan goldnya yang tadi 5.000 sekarang udah tersisa 1.400, sehingga akhirnya jadi Lord disadvantage buat Uzbekistan. Wah, ini lumayan berat ya sebenarnya buat masuk ke area defense yang dimana backline-nya kan ini terjaga ya, main di base tapi wah, ketarik tuh seharusnya ya dari Akambayev. Fury of the Phoenix berhasil dihindarkan untungnya, tapi sekarang Maviland mau gak mau flickernya juga harus ke-trigger. Bakal coba tuh dipaksa teamfight berarti dari Uzbekistan. Son masih sibuk untuk nge-clear dulu di area mid yang menjadi tanda kalau misalnya mereka gak mau terlalu full commit juga. Terlalu beresiko dalam kondisi Lordnya akan segera muncul dalam setengah menit lagi. Oke, tapi tidak ada yang tumbang sama sekali ya untuk keduanya. Agak mengerikan sih tadi gerakannya. Nah ini Stormbind itu udah masuk ya ke arah belakang buat teman-teman dari Kazakhstan. Cuman di sini momentum baliknya, Hand of Bone-nya connect, damage yang cukup juga bisa disumbangin sama Akambayev, akhirnya jadi double kill dan jadi tabungan yang pecah serta shutdown-nya untuk Zotov. Dan sekarang Lord udah muncul. Sepertinya untuk wave atas mau dikejar. Wah, ini sih dipaksa ya untuk Harley-nya untuk meninggalkan topi dimanapun. Tapi Fury of the Phoenix bakal coba untuk menjadi counternya dilepas Lord ya. Mereka bakal fokus ke arah teamfight besar-besaran. Dan Maviland yang saya akan menjadi korban pertamanya. Yoriov sedikit bebas di bagian belakang. Tapi berhasil memang dia makan oleh Akambayev. Dua player tersisa, Zotov. Flicker offensive, double kill menuju ke arah triple kill, atau bahkan dia bisa menjadi menuju kemenangan untuk Uzbekistan dengan wave ini yang tersisa. Oke, mereka masih mencoba untuk memanfaatkan wave atas, tapi masih agak lumayan jauh ya. Apakah sempat nih waktu tercepat 17 detik untuk Maviland hadir, dan harusnya ini tidak akan sempat untuk Serik bisa melakukan defensif. Oke, 10 detik ya untuk Maviland kembali, untuk Salamat kembali. Wave Minion bakal coba keluar terlebih dahulu dari Kazakhstan, tapi lihat Seriknya dan juga base-nya berhasil di-secure oleh Uzbekistan, membawa kita ke dalam game ketiga. Ya ini dia, sebuah pertarungan yang sengit ya dengan posisi 1-2 di grup C yang ngebuat dari Uzbekistan menyamakan kedudukan dengan cukup wow, oke. Kayaknya gitu. Kayaknya Puasa. Kayak foto waktu SMP gue gini gue dari atas. Zaman bila ya. Gini. Pakai snapback. Iya benar-benar. Tapi wow banget sih. Tadi gerakan terakhir menurutku kayak lumayan maksa banget ngejar-ngejar ke Harley-nya juga tanpa adanya sisi pasti. Dan akhirnya ya mereka ngejar-ngejar Harley, dibalikin kan, Lordnya dilepas, mereka balikin. Ya akhirnya Lordnya gak diambil dan jadi one straight push karena tersisa Yi Sun-shin sendirian. Dan akhirnya menjadi momentum untuk menyamakan kedudukan dan kita akan melihat game ketiga perdana di hari ini. Akhirnya setelah tadi 2-0 terus, akhirnya kita bisa melihat game yang ketiga. Tapi ini masalah utamanya kalau buat Kazakhstan ya, Gord sih yang kejawab sih. Karena kan dari tadi kan mereka selalu dihadapkan dengan mid laner yang bebas. Di game pertama Gordnya nggak dikasih gangguan sama sekali meskipun ada The Way of Dragon, tapi kan bisa langsung ketutup ya sama damage lainnya. Nah kalau di game ini nggak bisa berjalan seperti itu lagi gitu dengan
draft yang berbeda. Dan Kusepov sih Hmm. udah kita wanti-wanti nih dari Mm-mm. sekarang ya. Masalahnya tuh Khalid dia dari tadi nggak gitu nggak sih? Iya. Maksudnya kita udah ngelihat ini adalah Khalid keempat, dan di game ini doang aku ngelihat dia tuh careless banget. Khalidnya bener-bener udahlah tabrak terus aja tanpa memperhitungkan keuntungan yang bisa didapetin loh. Ya, apakah lumayan kepedean juga karena kan ini dia harus berpikir ya, ada Cetian yang menjadi MVP kita dari Son Uzbekistan yang ngasih poke damage terus-terusan dari jauh, bahkan dia nggak kesentuh sama sekali kan. Celestial Robe dia punya pasif juga untuk bertahan, terus juga dia tidak ada gangguan yang directly masuk ke dia. Dengan itemization ada Glowing, ada Lightning Truncheon, ada Divine Glaive juga, ada Blood Wings, dan item terakhir mungkin bisa ke Holy Crystal biar semakin sakit lagi. Dan ya, selain itu juga Fury of the Phoenix sangat-sangat mengganggu dari Salamat ya, di saat kayak Mystic Gush dia bisa balikin. Terus juga untuk Kusepovnya yang kecicil terus-terusan. Satu lusin pak, 12. Satu lusin ya. Keren nih, tadi udah kita hitungin tuh per menit ya. Ini 17 menit oke lah ya, ada 5 menit dia survive gitu. Biasanya semenit sekali kan. Tapi emang kalau ngelihat secara keseluruhan Cetiannya ternyata sangat menjadi masalah ya dari segi KDA-nya tadi seperti bahas juga Sabau 6015. Fury of the Phoenix tuh kayak jadi mengancam siapapun player dari Kazakhstan ini nggak bisa tinggal diem. Terutama Salamat juga kena nggak sih impact-nya? Itu pasti pas Mystic Gush dia bisa ke cancel kan. Itu yang jadi PR juga, ya nggak perlu ada yang tabrak ke belakang, itu bukan tugasnya dari Mama Rasulullah ya ternyata dari tadi ya. Dia makan depan aja, terutama yang dari tadi nahan ke Deadly Magic-nya kan Kusepov terus kan. Ya akhirnya makanya dia harus menerima. Well, sebenarnya damage taken-nya Uzbekistan juga lumayan gede kan. Berarti damage output dari Kazakhstan ya besar, tapi sayangnya execution power mereka cukup minim karena di saat team fight frontliner mereka tumbang duluan, sehingga akhirnya pas backliner atau damage dealer-nya itu di belakang ya kayak expose begitu aja.